Halo teman-teman, selamat datang di channel Cipta Kreasi Inovatif. Perkenalkan teman-teman, nama saya Noval Maulana Budiman, atau teman-teman biasanya manggil saya Bang Maul aja kali ya. Jadi di video pertama Cipta Kreasi Inovatif, saya akan membahas mengenai jaringan ya teman-teman. Jadi mungkin kita akan membuatkan satu fundamental series ya, yang mungkin kita namakan Networking Fundamental Series, di mana kita akan membahas banyak banget nih teman-teman mengenai jaringan, ya mengenai perangkat jaringan, ya mengenai konfigurasi, dan mungkin mengenai best practice ya untuk bisnis kalian atau konfigurasi kalian ya di kantor-kantor kalian atau di rumah kalian ya. Jadi mungkin akan banyak sekali yang akan kita bahas. Tapi di video ini kita akan mungkin introduction dulu ya teman-teman, di mana kita akan membahas satu topik yang mungkin sangat penting ya di dunia jaringan atau teknologi saat ini ya teman-teman, yaitu apa sih sebenarnya itu jaringan dan networking itu apa sih, kenapa sih networking penting ya kan, dan mungkin gue akan membahas sedikit best practice ya buat di kantor kalian ya atau di rumah kalian ya, agar mungkin jaringan kalian lebih baik ya atau lebih terstruktur ya gitu teman-teman. Jadi stay tune ya teman-teman untuk video kali ini. Jadi apa sih sebenarnya networking teman-teman? Networking itu sebenarnya secara simpel ya, atau secara sederhana ya teman-teman, itu adalah satu perangkat terhubung ke perangkat lainnya ya, agar mereka itu bisa saling berbicara ya, atau terhubung agar bisa saling nge-share data ya, atau sumber daya ya teman-teman. Jadi itu sebenarnya arti dari networking. Device-device-nya apa aja sih Bang mau untuk networking? Device-device itu sebenarnya simpel ya teman-teman. Komputer, handphone ya, kalau misalkan di dunia IT ya, itu mungkin perangkat switch, mungkin router ya, mungkin firewall, mungkin server ya, mungkin access point ya teman-teman. Jadi banyak sekali sebenarnya teman-teman perangkat jaringan atau networking ya teman-teman, yang mungkin teman-teman nggak sadar padahal kalian menggunakan perangkat-perangkat tersebut di kehidupan sehari-hari kalian gitu. Jadi itu ada beberapa perangkat-perangkat dari jaringan atau networking ya teman-teman. Tapi di jaringan itu pasti ada namanya tipe-tipe jaringan ya teman-teman. Cuman mungkin gua akan bahas 3 tipe jaringan yang mungkin kita masih gunakan di dunia atau di kehidupan sehari-hari kita gitu ya teman-teman. Yang pertama itu ada yang namanya LAN atau Local Area Network ya. Local Area Network itu biasa digunakan di kantoran, di rumah kalian ya, atau mungkin di warnet ya, pasti banyak tuh yang menggunakan teknologi LAN, di mana teknologi itu ada di satu tempat saja teman-teman ya. Di satu tempat itu menggunakan Local Area Network, namanya juga lokal ya teman-teman. Itu adalah jaringan yang berada di lokal ya. Jadi bisa saling terhubung satu sama lain tuh di jaringan tersebut ya teman-teman. Makanya kita namakan dengan local area network. Oke, yang kedua yang mungkin sangat sering digunakan juga itu adalah wide area network ya teman-teman. Wide itu artinya lebar atau luas ya teman-teman. Di mana jaringan itu pasti lebih luas, yang biasanya digunakan di beberapa lokasi ya teman-teman, maupun itu di satu gedung ke satu gedung yang lainnya ya, atau kota-kota lainnya. Yaitu salah satu jenis jaringan yang mungkin kita nggak tahu, cuma kita pasti gunakan gitu setiap hari ya teman-teman. Dan yang ketiga itu adalah mengenai dengan namanya teknologi Wi-Fi atau wireless network ya teman-teman. Ini tipe jaringan yang pasti kita gunakan juga ya sehari-hari. Mungkin di rumah kita gunakan fitur itu ya, atau jaringan itu ya teman-teman. Tanpa itu ya sebenarnya kita nggak bisa terhubung ke mana-mana sih ya, soalnya HP kita kan nggak support kabel ya. Kita nggak bisa colok kabelan ya kalau laptop kita ke HP kita, maaf. Jadi kita gunakan teknologi namanya Wi-Fi atau wireless fidelity ya teman-teman. Yang mungkin zaman sekarang mungkin ada banyak jenis Wi-Fi teman-teman, yang up to date itu ada di Wi-Fi 7 ya. Wi-Fi version 7 nih, udah mau Wi-Fi 8 sebenarnya teman-teman. Udah ada sebenarnya teknologi itu, udah dikembangkan. Cuman di Indonesia mungkin masih banyak yang menggunakan Wi-Fi 5 atau mungkin kita moving ke Wi-Fi 6 ya teman-teman. Cuman mungkin di tahun 2026 semoga kita bisa lebih cepat untuk memperkembangkan Wi-Fi 7 ya teman-teman. Jadi itu ada beberapa tipe jaringan yang mungkin sangat penting ya teman-teman. Jadi intinya networking itu adalah tentang komunikasi antara perangkat ya, secara simpel sih seperti itu ya teman-teman. Jadi nggak usah dibikin rumit ya untuk teman-teman belajar ya kan. Oke, yang kedua, kenapa networking itu sangat penting ya di perkantoran atau di perusahaan ya teman-teman. Coba bayangin teman-teman, di kantor kalian ya itu nggak ada yang namanya network atau jaringan. Contohnya PC kalian itu tidak terhubung ke printer, atau PC kalian itu tidak terhubung ke internet ya. Jadi stand alone aja, PC kalian itu benar-benar sendiri tanpa ada jaringan, tanpa ada koneksi apa-apa. Pasti kalian akan kerumitan kan. Jangan jauh-jauh deh teman-teman. Teman-teman kalau mau ngeprint pasti bingung kan, ini gue colok kemana nih, printer gue jauh ya kan? Masa gue nyolok kabel gue tarik ke sini kan jauh ya teman-teman. Masa dibawa-bawa nih PC segede gini untuk ngeprint doang ya kan? Hal yang seperti itu yang teman-teman yang
mungkin jaringan atau networking itu bisa nge-solve problem tersebut. Atau misalkan tidak bisa file sharing ya, atau tidak bisa internet ya teman-teman. Jadi pasti perusahaan itu tidak akan jalan secara normal atau secara efisien. Ya kenapa makanya networking adalah sangat penting ya dan sangat crucial di perusahaan atau di bisnis kalian. Jadi kalau misalkan bisnis kalian tidak mempunyai teknologi atau jaringan, ya tolong ya teman-teman, tolong di-upgrade ya agar bisa lebih efisien ya teman-teman. Berikutnya kita juga akan membahas tentang skenario penetapan atau struktur jaringan di kantor kalian. Ya teman-teman, ini sebenarnya best practice saya teman-teman ya. Kita harus sesuaikan lagi ya dengan kantor teman-teman ya atau masing-masing bisnis kalian. Coba mari kita ambil contoh yang sederhana ya teman-teman. Misalkan teman-teman, dari kantor kalian contohnya 3 lantai nih, ya kan. Nah, 3 lantai itu yang hanya ada jaringan atau wifi ya teman-teman ya, atau koneksi jaringan internet itu hanya ada di lantai 1 nih teman-teman, ya kan. Nah, itu kita nggak bisa akses jaringan lantai 2 dan lantai 3 ya kan teman-teman. Kita pasti bakal sangat sulit dan rumit untuk teman-teman bisa akses jaringan. Dimana kalian harus lantai 1 dulu untuk bisa akses internet ya kan teman-teman. Best practice-nya dari saya itu teman-teman akan ekspansi jaringan kalian ya, dimana nanti di setiap lantai itu ada yang namanya switch access ya teman-teman. Gunanya apa sih switch access Bang Maul ya kan? Gunanya itu switch access akan menjadi penghubung kalian untuk ke perangkat access point ya teman-teman, agar teman-teman jaringannya itu bisa tersebar secara luas ya di setiap lantai. Kalau misalkan nggak ada access point, ya kita kerumitan dong untuk menyebarkan wifi kalian ya. Jadi gunanya access point itu salah satunya itu ya teman-teman, untuk memperluas jaringan wifi kalian ya teman-teman. Jadi itu step yang pertama yang kalian harus lakukan ya. Hanya beli access point dan juga beli switch ya teman-teman. Secara simpel metodenya itu teman-teman. Kan kalian punya 1 lantai aja, udah ya kan, misalnya kantor lantai kalian tuh luas banget nih teman-teman ya, dan jangkauannya nggak dapat jaringannya, ya tambahkan aja access point ya, beli 2. Jadi nanti router kalian itu hanya cuman menjadi uplink dari switch atau jaringan kalian. Jadi secara simpel perangkat kalian akan terhubung ke access point menggunakan wifi ya kan, dan access point akan terhubung ke switch, dari switch akan terhubung ke router kalian, dan kalian tinggal matiin aja tuh wifi atau SSID di router kalian agar tidak bentrok gitu teman-teman. Soalnya teman-teman, access point zaman sekarang ya, apalagi 2026 nih teman-teman, itu banyak sekali access point yang udah support standalone ya, atau cloud AP ya, atau terhubung dengan cloud ya teman-teman. Jadi semua konfigurasi dari segi SSID, dari segi password keamanan ya atau autentikasi itu dikontrol menggunakan cloud ya teman-teman. Jadi kita tinggal konfigurasi di cloud aja gitu teman-teman. Jadi kedepannya mungkin saya akan bahas ya tutorial dan juga konfigurasi dari perangkat-perangkat access point ya, maupun to switch ya, dan juga dari segi cloud-nya nih teman-teman. Jadi stay tune ya teman-teman untuk video-video berikutnya. Cuman akan kita bahas mungkin lebih fokus ke arah jaringannya dulu nih ya, apa arti jaringan dan kenapa jaringan sangat penting, dan juga struktur jaringan yang lebih direkomendasi nih untuk skenario yang saat ini. Nah, setiap lantai itu mempunyai tiga switch ya teman-teman, yang akan kita namakan access switch ya. Dari access switch tersebut akan terhubung ke satu perangkat, yaitu namanya distribution switch. Jadi kalau teman-teman ada ekspansi di lantai berikutnya, kalian tinggal colok aja ke distribution switch. Nah, distribution switch ini untuk ekspansi jaringan kalian aja gitu ya teman-teman. Nah, dari distribution switch bisa langsung colok ke router kalian atau firewall ya, kalian kalau misalkan punya firewall ya teman-teman. Jadi secara simpel tuh seperti itu teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau ke perkembangan lebih baik lagi menggunakan firewall ya, kalian mau menambahkan core switch ya bisa banget teman-teman. Cuma secara sederhana teman-teman bisa menggunakan topologi yang sudah saya sebutkan tadi, dari access point ke access switch ya, dari access switch ke distribution switch ya teman-teman. Jadi seperti itu ya secara simpel ya teman-teman, untuk mengupgrade dan juga memperkembangkan jaringan di kantor kalian yang mempunyai 3 lantai. Tapi kalau mempunyai 1 lantai saja ya silakan membeli access point ya kalau misalkan jaraknya kurang ya, atau bisa menggunakan router yang kalian menggunakan sekarang gitu teman. Kalau misalkan kalian pengen upgrade lebih bagus ya, lebih proper ya, menggunakan access point tersebut agar jaringannya lebih terjaga, lebih aman, dan juga lebih rapih gitu teman-teman. Tapi jangan lupa teman-teman juga harus konfigurasi seperti VLAN ya, IP address ya, dan juga DHCP dan juga segmentasi gitu teman-teman. Jadi kita mungkin akan pelajari di video-video berikutnya ya teman-teman. Jadi jangan lupa untuk nonton ya, dan stay tune terus nih di channel kita ya teman-teman. Jadi itu kesimpulan dari networking ya teman-teman. Jadi yang penting satu perangkat bisa terhubung ke perangkat yang lain. Itu arti dari. Jadi kesimpulannya adalah networking adalah satu perangkat terhubung ke perangkat lainnya ya teman-teman. Jadi agar mereka bisa saling terhubung dan juga saling berbagi data atau
berbagai sumber daya ya teman-teman. Jadi secara simpel seperti itu. Jadi itu saja yang akan kita bahas ya di video hari ini. Jadi jangan lupa untuk nonton video-video berikut kita ya, stay tune ya teman-teman untuk update-update berikutnya. Dan jangan lupa ya teman-teman, kita akan bahas banyak banget nih teman-teman mengenai networking dari segi perangkat, konfigurasi ya, dan juga dari segi basic networking ya, atau kita bahas tentang membahas IP address ya, kita membahas VLAN, DHCP ya, dan juga konfigurasi best practice yang akan kalian gunakan di bisnis kalian gitu. Jadi saya Nova Maulana Budiman atau Bang Maul mengucapkan terima kasih ya teman-teman untuk menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe dan juga untuk like. Kalau misalkan ada pertanyaan, jangan lupa untuk komen ya. Karena kita free aja teman-teman, kita saling belajar satu sama lain ya. Kita saling bertukar pendapat aja di komen. Jadi jangan lupa untuk nonton video-video berikutnya dan stay tune. Dan terima kasih, saya pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.